Baik, tadi sudah disampaikan bahwa yang kita kaji sekarang itu adalah keseimbangan ekonomi makro, pendekatan ADAS atau ASAD juga boleh. Kalau ADAS itu Angkatan Darat Amerika Serikat. Jadi sebenarnya antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro itu bagi orang awam kadang-kadang dianggap sama ya, tapi sebenarnya sangat berbeda. Walaupun nanti gambarnya mirip ya, gambarnya mirip sama, tapi sebenarnya kalau mikro itu ingin menggambarkan skala mikro, skala kecil, skala perusahaan. Perilaku ekonomi skala perusahaan. Tapi kalau ekonomi makro berarti kita ingin melihat perilaku ekonomi skala nasional, skala negara, sehingga tidak hanya membahas tentang supply dan demand atau permintaan dan penawaran, tetapi seluruh permintaan di satu negara dijumlah, kemudian seluruh penawaran di sebuah negara dijumlah. Nah, penjumlahan itu dalam istilah ekonomi disebut agregatif ya. Makanya disebut agregat supply dan agregat demand. Berarti itu penjumlahan semua permintaan di suatu negara dan penjumlahan semua penawaran di suatu negara. Nah, seperti apa kita lihat dulu slide-nya ya. Jadi bagi yang baru ikut mungkin saya sampaikan bahwa apa yang kita bahas ini adalah masih seputar pembahasan keseimbangan ekonomi makro yang tujuannya apa? Kita ingin melihat yang disebut ekonomi makro yang sehat itu menurut pakar ekonomi itu adalah kalau ekonomi dalam posisi keseimbangan. Jadi kalau kita ingin melihat ekonomi itu dalam keadaan sehat atau sakit, maka harus dilihat yang disebut sehat itu kalau posisi ekonomi makro dalam keadaan keseimbangan. Yang disebut sakit berarti kalau keseimbangan ekonomi makro mengalami pergeseran. Hanya saja para pakar ekonomi di dalam melihat keseimbangan ekonomi makro nasional itu ada 3 cara atau 3 pendekatan. Nah, yang sudah kita bahas ada 2, yaitu pendekatan agregat expenditure, ini sudah kita bahas, dan ternyata itu ada kelemahan-kelemahan, sehingga diperbaiki dengan pendekatan ISLM, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, hari ini kita akan membahas pendekatan yang ketiga. Kenapa muncul pendekatan yang ketiga? Tentu saja karena pendekatan pertama dan kedua dianggap ada kelemahan-kelemahan. Sehingga diharapkan dengan pendekatan ketiga ini, analisis ekonomi makronya bisa lebih akurat, lebih cermat untuk melihat keadaan ekonomi. Nah, seperti apa? Kita lihat pengantarnya ya. Analisis pendekatan kedua yang kemarin sudah kita bahas, yaitu ISLM, bagaimana yang telah dijelaskan dalam materi sebelumnya, ternyata dalam perkembangannya masih ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Fakta yang berkembang menunjukkan bahwa munculnya masalah-masalah ekonomi yang melanda negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, masih ada yang belum tertangkap, jadi masih ada masalah ekonomi makro yang belum masuk dalam analisis pendekatan ISLM kemarin. Jadi belum tertangkap. Nah, masalah apa yang belum masuk di dalam analisis ISLM, yaitu masalah inflasi. Ternyata persoalan inflasi ini belum tertangkap oleh analisis ISLM. Disinilah kemudian nanti dikembangkan pendekatan analisis ekonomi makro yang bisa menangkap gejala-gejala inflasi yang terjadi di sebuah negara. Nah, apa yang tidak tertangkap dalam ISLM itu?
ternyata terjadinya inflasi yang serius dalam keadaan pengangguran yang cukup tinggi menimbulkan kesadaran bahwa analisis ISLM yang ada itu belum dapat menggambarkan, belum dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai peristiwa-peristiwa yang mungkin berlaku dalam sebuah perekonomian. Jadi mungkin saya tekankan sedikit. Menurut teori Keynes yang asli ya, menurut teori Keynes yang asli, antara inflasi dan pengangguran itu kan terjadi trade-off ya, terjadi kondisi yang saling berkebalikan. Itu menurut teori aslinya. Jadi kalau di dalam perekonomian itu terjadi inflasi yang tinggi, itu mestinya penganggurannya rendah. Jadi dalam keadaan normal itu begitu. Kalau inflasi tinggi, itu maknanya pengangguran rendah. Dan sebaliknya, kalau nanti pengangguran tinggi, itu maknanya apa? Inflasinya rendah. Itu yang terjadi secara normal seperti itu. Tetapi teorinya Keynes itu hanya berlaku sampai tahun 70-an. Jadi mungkin sebelumnya sudah pernah saya singgung bahwa setelah The Great Depression, setelah terjadinya depresi besar ekonomi dunia, para ekonomi tidak bisa menganalisis lagi kenapa depresi ekonomi bisa terjadi. Padahal menurut teori ekonomi klasik dan neoklasik itu seperti hukum C selalu dikatakan bahwa supply creates its own demand. Teori C kan mengatakan penawaran akan senantiasa menimbulkan permintaannya sendiri. Tapi kenapa ketika penawaran terus dipacu, pertumbuhan ekonomi terus dinaikkan, kok tidak menimbulkan permintaan sendiri? Malah permintaan ternyata lebih rendah dari penawaran. Nah, disinilah para ekonom waktu itu tidak bisa memecahkan persoalan ini sehingga dipecahkan oleh Keynes. Yang pertama kali bisa menjawab persoalan The Great Depression itu adalah Keynes. Kemudian memunculkan teori-teori dari Keynes yang ternyata analisisnya Keynes itu jitu, manjur terus sampai tahun 70-an. Salah satunya apa? Salah satunya logika ekonomi selalu mengatakan ada fenomena berbanding terbalik antara inflasi dan pengangguran. Yaitu kalau inflasi tinggi, pengangguran rendah. Kalau pengangguran tinggi, berarti inflasi rendah. Itu logika sampai tahun 70-an. Tapi ketika setelah tahun 70-an terjadi kondisi-kondisi yang anomali. Teorinya Keynes itu nggak berlaku lagi. Yaitu apa? Inflasinya tinggi, penganggurannya tinggi. Ini membingungkan para analis ekonomi. Kok bisa ada kondisi ekonomi di mana inflasi sangat tinggi tapi pengangguran tinggi? Harusnya ketika inflasi tinggi kan pengangguran rendah. Kenapa begitu ya? Ini kembali penjelasan kemarin kan logikanya inflasi itu terjadi karena apa? Karena jumlah uang beredar sangat tinggi. Ketika jumlah uang beredar sangat tinggi, biasanya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh suku bunga yang rendah. Dalam analisis ISLM kan kemarin sudah kita bahas. Kalau kita hanya menggunakan analisis ISLM, maka logika itu sangat mudah tertangkap. Jadi kalau kondisi inflasi tinggi dalam analisis ISLM itu pasti disebabkan oleh suku bunga yang tadi saya mengatakan apa? Inflasi yang tinggi ya. Kalau inflasi yang tinggi itu pasti disebabkan suku bunga yang rendah. Jadi urutannya kalau suku bunga diturunkan, mengikut analisis ISLM ya, kalau suku bunga diturunkan, itu membuat jumlah kredit akan meningkat. Jadi pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan itu akan berbondong-bondong untuk ngutang ke bank, menurunkan kredit dari bank. Kalau para pengusaha itu banyak utang ke bank, banyak mengambil kredit dari bank, maka akan membuat produksi itu bisa naik karena modal bertambah. Modal dari utang itu bertambah, membuat produksi bisa naik, dan ini bisa menyerap tenaga kerja. Jadi kalau produksi naik, kebutuhan tenaga kerja naik,
berarti logikanya apa? Pengangguran akan turun. Tetapi di sisi lain, karena jumlah kredit naik, membuat jumlah uang yang beredar di masyarakat naik, itu pasti menimbulkan inflasi tinggi. Tetapi kan menyebabkan pengangguran turun, rendah. Karena apa? Karena jumlah kredit naik, modal naik, produksi naik, menyerap tenaga kerja. Sehingga apa? Pengangguran turun. Nah, kalau menggunakan analisis ISLM mudah sekali logika itu ditangkap. Mungkin kalau masih ada yang bingung, pelajaran yang kemarin bisa dibuka lagi, grafik-grafiknya bisa dibaca lagi. Kondisi yang sebaliknya dengan analisis ISLM, yaitu apa? Ketika inflasi rendah. Jadi kalau inflasi sudah tinggi, tapi pengangguran itu turun, itu juga penyakit ekonomi yang tidak disukai. Inflasi tinggi kan maknanya harga-harga pada naik. Nah, untuk apa kalau pendapatan naik tapi harga-harga naik, ya itu sebenarnya tidak tambah kaya, tidak tambah makmur. Apalagi kalau inflasi lebih tinggi daripada kenaikan pendapatan, itu sebenarnya bukan tambah kaya, tapi tambah miskin. Misalnya saja gaji kita dinaikkan 10%, tapi inflasinya naik 12%, itu sebenarnya tidak tambah kaya, tambah miskin. Misalnya gaji kita 3 juta, dinaikkan 10% jadi 3,3 juta. Apakah kita tambah kaya? Belum tentu. Nanti dilihat reaksinya. Kalau itu menimbulkan inflasi tinggi, kenaikannya lebih tinggi rata-rata dibanding dengan pendapatan kita, berarti kita tambah miskin. Jangan senang dulu kita tambah miskin walaupun duitnya lebih banyak. Oleh karena itu, inflasi itu juga penyakit ekonomi yang harus dihindari. Maka bagaimana caranya menurunkan inflasi itu? Kalau menggunakan analisis ISLM itu mudah saja, pasti akan terjadi reaksi dari pasar uang. Kalau inflasi tinggi itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan pasar keuangan itu kekurangan duit. Karena banyak uang itu lari ke sektor real atau di pasar barang. Bagaimana reaksinya? Kemarin sudah digambar dengan grafik, pasti akan menimbulkan reaksi, yaitu pasar uang akan menaikkan suku bunganya. Kalau pasar uang itu kesepian, nggak ada duit yang mampir karena semua mampir ke pasar barang, pasti dia akan bereaksi menaikkan suku bunganya. Kenaikan suku bunga itu akan menarik jumlah uang beredar. Masyarakat akan berbondong-bondong memindahkan uangnya kepada pasar uang. Karena apa? Karena kenaikan suku bunga. Kalau banyak uang beredar itu ketarik ke bank karena suku bunga tinggi, menyebabkan apa? Pertumbuhan ekonomi turun. Karena pengusaha yang berani kredit bank itu menurun sehingga pertumbuhan ekonomi turun, tetapi inflasi turun. Kalau jumlah uang beredar turun, pasti inflasi turun. Tapi turunnya inflasi itu tentu saja akan menyebabkan apa? Pengangguran naik. Pengangguran akan naik. Nah, pengangguran yang naik ini berbanding terbalik dengan turunnya inflasi. Nah, ini penggambaran yang kemarin sudah kita bahas dalam analisis ISLM. Nah, ternyata peristiwa yang terjadi itu tidak seperti itu. Jadi setelah tahun 70 terjadi fenomena di mana inflasi yang tinggi, yang sangat serius, tapi pengangguran juga melonjak tajam. Ini para ekonom kebingungan di dalam membaca fenomena ini. Kok bisa inflasi tinggi tapi pengangguran tinggi? Nah, kelemahan inilah yang mendorong para ilmuwan ekonomi untuk mengembangkan analisis makroekonomi pendekatan ketiga. Nah, analisis pendekatan ketiga ini ingin menunjukkan bagaimana perubahan harga-harga itu akan mempengaruhi pertumbuhan, fluktuasi ekonomi, fluktuasi kegiatan ekonomi, dan kesempatan kerja. Dengan kata lain, yang dijadikan sebagai variabel untuk membaca itu adalah variabel harga, bukan variabel suku bunga. Kalau ISLM kemarin itu yang dijadikan fokus perhatian itu adalah perubahan-perubahan suku bunga mempengaruhi kegiatan ekonomi nasional. Nah, sekarang coba yang kita baca itu bukan perubahan-perubahan suku bunga, tapi perubahan-perubahan tingkat harga itu bagaimana pengaruhnya terhadap
kegiatan ekonomi, terhadap kesempatan kerja, terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah yang menghasilkan analisis pendekatan ketiga yang disebut ADAS. Jadi analisis ini mampu memberikan gambaran ekonomi makro yang paling lengkap. Ini pendekatan ketiga tentu saja ya menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan sebelumnya. Karena mampu memberikan gambaran tentang implikasi perubahan harga atas tingkat pengeluaran ekonomi maupun perubahan harga terhadap penawaran agregat. Jadi jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi dan ditawarkan pada perekonomian dalam berbagai tingkat harga. Jadi kalau harganya itu mengalami kenaikan atau inflasi, itu nanti pengaruhnya terhadap produksi bagaimana secara nasional, terhadap pendapatan nasional bagaimana. Itu yang disebut analisis pendekatan ketiga. Berdasarkan pada sifat analisis yang memperhatikan segi permintaan dan penawaran ini, selanjutnya analisis keseimbangan makro ini lebih dikenal dengan istilah analisis model permintaan penawaran agregat atau agregat demand supply model yang disingkat dengan analisis ADAS. Angkatan Darat Amerika Serikat. Jadi singkatannya adalah analisis agregat demand agregat supply model. Nah, gambarnya ya cuma gini aja. Tapi ini sangat manjur ya. Jadi yang disebut seimbang itu kalau kurva agregat demand itu berpotongan dengan kurva agregat supply. Nah, yang membedakan apa? Jangan dilihat gambarnya kok sama dengan ISLM. Ya semua sama-sama menyilang kayak gini. Tetapi yang membedakan adalah sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Kalau sumbu mendatarnya kemarin sama-sama Y, yaitu yield pendapatan nasional. Tapi yang membedakan adalah sumbu tegaknya. Nah, sumbu tegaknya itu adalah tingkat harga, bukan tingkat suku bunga. Kalau ISLM kemarin sumbu tegaknya adalah tingkat suku bunga. Nah, sekarang yang dirubah itu pendekatan ADAS. Nah, tadi sudah ditunjukkan bahwa analisis utamanya itu terletak kepada ilmuwan ingin melihat pengaruh tingkat harga terhadap semua perekonomian nasional. Sehingga sumbu tegaknya ini yang digunakan adalah tingkat harga. Oleh karena itu, keseimbangan nasional terjadi pada tingkat harga berapa, itu menghasilkan pendapatan nasional berapa. Ini disebut titik keseimbangan. Dan selalu kita ingatkan, titik keseimbangan ini adalah kondisi perekonomian yang sehat. Sehingga kalau kita menggunakan analisis ADAS ini, kita bisa menilai ekonomi Indonesia itu sebenarnya sedang sakit atau tidak bisa menggunakan pendekatan ketiga ini. Sehingga nanti yang disebut resesi, kalau ini kita sudah heboh bahwa Indonesia itu mengalami resesi. Nah, resesi itu seperti apa penggambarannya bisa dibaca menggunakan ADAS. Nanti kita bisa lihat aplikasinya, yaitu dalam teori inflasi ya. Setelah kita ngerti keseimbangan makro ADAS, nanti aplikasinya adalah pada teori inflasi. Baik, bagaimana penjelasan kurvanya? Tadi sudah kita singgung sebenarnya. Kurva ADAS di atas itu menunjukkan tingkat keseimbangan ekonomi nasional. Jadi kurva ADAS tersebut menggambarkan keseimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat pada tingkat keseimbangan tertentu. Yaitu sumbu P menunjukkan tingkat harga tertentu dan sumbu mendatar atau sumbu Y itu tingkat pendapatan nasional keseimbangan yang bisa dicapai. Dan itu adalah kondisi yang ideal, kondisi yang sehat, kondisi keseimbangan. Itu maknanya apa? Semua produk-produk yang dihasilkan oleh negara itu terbeli semua. Itu maknanya keseimbangan itu seperti itu. Produk-produk kita menghasilkan barang apa saja, apakah kita menghasilkan jilbab,
apakah kita menghasilkan baju, apakah kita menghasilkan apa, makanan, kita menghasilkan handphone, kita menghasilkan apa, barang-barang elektronik, itu semuanya ada yang beli. Jadi itu yang disebut sehat. Nah, semua produksi itu nanti diwakili dengan penawaran agregat atau agregat supply. Dan permintaan-permintaan tingkat nasional itu diwakili dengan permintaan agregat. Itu yang disebut seimbang. Nah, untuk mengingatkan kemarin pada perhitungan pendapatan nasional yang banyak dipakai itu adalah pendekatan pengeluaran ya. Mengikuti teorinya Keynes, yaitu apa? Pengeluaran itu diukur dari konsumsi rumah tangga, simbolnya C, kemudian investasi swasta, simbolnya I, kemudian belanja negara, simbolnya G, kemudian belanjanya orang luar negeri, yang disimbolkan X atau ekspor, tapi masih dikurangi impor. Nah, itu menunjukkan tingkat permintaan nasional. Sehingga kalau itu sama dengan penawarannya, maka itulah kondisi seimbang, yaitu apa? Ekonomi sehat. Tidak ada yang sakit, kenapa? Jualannya laku semua. Nah, mudahnya begitu. Jualannya laku semua, itu sehat. Yang disebut sakit itu apa? Kalau jualan nggak laku, itu sakit. Oleh karena itu sekarang kalau disebut resesi, itu maknanya apa? Ekonomi dalam keadaan lesu. Resesi itu ekonomi lesu, maksudnya apa? Ekonomi melambat, itu dicerminkan dengan apa? Semua produk-produk nasional itu nggak ada yang membeli. Kalau teman-teman mau jalan-jalan ke Jogja itu yang paling memprihatinkan apa? Yang paling menyedihkan tentu saja hotel-hotel. Karena Jogja termasuk destinasi wisata. Berarti andalan ekonominya itu apa? Pariwisata. Termasuk kemarin saya baca berita di Bali itu juga begitu. Bali itu pusat wisata nasional. Kalau sekarang wisatanya sepi, itu pasti terpukul. Yang terpukul siapa? Ya tentu saja hotel-hotel, restoran, penginapan terpukul semua. Termasuk produk-produk cenderamata. Ini namanya resesi, terjadi kelesuan itu. Jadi kalau kita keliling-keliling lihat hotel pada tutup, pada sepi, bahkan banyak tulisan dijual, 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 ya Allah, itu menyedihkan. Itu namanya resesi. Karena apa? Penawarannya tidak ada yang menyerap. Penawarannya tidak ada yang menyerap. Penawaran itu apa? Agregat supply. Ingat, yang disebut penawaran tidak hanya produksi barang, tapi juga jasa ya. Jadi penawaran itu barang dan jasa. Kalau perhotelan itu termasuk jasa. Restoran itu juga termasuk jasa. Kemudian travel itu juga termasuk jasa. Penerbangan itu termasuk jasa. Sekarang sepi semuanya. Ini yang disebut ekonomi resesi, ekonomi lesu. Tercermin dalam apa? Tercermin di dalam penawaran yang tidak terbeli. Hotel-hotel pada tutup, produk-produk si cenderamata tutup, restoran-restoran pada menurun semua. Nah, ini yang disebut lesu. Kenapa? Karena tidak seimbang. Tidak seimbang. Penawaran lebih besar daripada permintaan. Itu yang disebut kelesuan ekonomi atau resesi. Tapi yang disebut sehat itu kalau permintaan dan penawaran itu berpotongan, itu yang disebut sehat. Itu yang disebut seimbang. Berarti semua penawaran itu ada yang meminta. Kita buka restoran ya laku, kita buka hotel ya laku, kita buka travel ya laku, kita buka penerbangan laku, semua laku. Itu namanya full employment dalam kondisi kesempatan kerja penuh, tidak ada yang nganggur, modal terserap, bahan baku terserap, itu namanya full employment. Dan itu yang disebut titik keseimbangan, itu titik sehat. Yaitu ditunjukkan pada titik E tadi dalam gambar. Baik, itu teori sederhananya. Saya memang sengaja tidak masuk ke hitungan-hitungan.
biasanya bikin mules ya. Sebenarnya untuk menggambar garis tadi, kurva AD, kurva AS itu ada logika matematikanya. Harus dengan data-data kayak membangun ISLM. Tapi banyak saya keluarkan karena ini pengajian. Nanti jadi jadi kuliah terus. Baik, sekarang apa yang membedakan antara analisis sebelumnya, yaitu agregat expenditure termasuk ISLM dengan analisis ADAS. Nah, cara membedakannya harus dilihat grafik ini. Jadi asumsinya posisi keseimbangan awal itu perpotongan antara AD0 dengan AS0 ya. Ini di titik keseimbangan, kita bisa melihat tingkat harganya pada P0, kemudian tingkat pendapatan nasional pada Y0. Kemudian asumsinya misalnya negara menaikkan belanjanya, disimbolkan dengan delta G. Contoh negara meningkatkan belanja itu misalnya negara menaikkan gaji PNS. Misalnya gaji PNS dinaikkan, gaji TNI Polri dinaikkan, itu berarti pendapatan nasional, berarti belanja negaranya naik. Misalnya dulunya 700 triliun naik menjadi 800 triliun, berarti ada kenaikan 100 triliun dari belanja negara. Ini kalau digambarkan seperti ini. Nah, dalam analisis ISLM kemarin, itu dengan asumsi harga-harga itu tetap, karena tidak masuk dalam analisis ISLM. Dalam asumsi harga-harga tetap, maka kita bisa melihat kenaikan belanja negara ini akan bisa membuat pendapatan nasional melonjak dari Y0 ke Y1. Jadi jelas itu akan menaikkan pendapatan nasional. Jadi kalau negara rajin-rajin menaikkan gaji PNS itu pendapatan nasional jelas naik. Tapi kalau menggunakan analisis ADAS ini ternyata itu menimbulkan respon di pasar, yaitu apa? Kalau sampai negara itu menaikkan belanjanya, yaitu dengan menaikkan gaji pegawai negeri, itu menimbulkan reaksi apa? Terjadinya inflasi. Harga-harga itu ternyata menjadi naik dari P0 ke P1. Nah, kenaikan harga-harga ini ternyata menimbulkan apa? Titik keseimbangan itu bergeser dari E1 ke E2. Perubahan keseimbangan dari E1 ke E2 ini akan menyebabkan pendapatan nasional turun dari Y1 ke Y2. Inilah yang membuat analisis ADAS itu dianggap lebih cermat. Kenapa? Karena memasukkan unsur variabel tingkat harga nasional. Tingkat harga secara umum di tingkat nasional. Sehingga tidak semanis yang dibayangkan. Jadi ternyata gaji PNS kalau dinaikkan itu belum tentu membuat kita tambah kaya. Pendapatannya memang naik, tetapi karena harga-harga naik sebenarnya bisa saja kita itu sebenarnya tetap atau tambah miskin juga bisa. Tergantung lebarnya Y0 ke Y2 dengan lebarnya P0 ke P1. Secara prosentase gede mana? Ya secara mudah itu begitu. Nah, penjelasan kurvanya tadi sudah kita sampaikan. Dalam kurva dapat diketahui jika pemerintah menambah perbelanjaannya sebesar delta G, misalnya pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS, maka dengan asumsi bahwa harga-harga tetap dengan menggunakan analisis pendekatan kedua, maka pendapatan nasional akan naik dari Y1 menuju ke Y2. Sedangkan dari Y0 ke Y1 maksud saya, sedangkan titik keseimbangannya berada pada E1, tadi sudah kita jelaskan. Nah, dalam gambar di atas ditunjukkan dengan bergesernya permintaan agregat dari AD0 ke AD1.
Namun naiknya permintaan agregat itu, jadi kalau pemerintah itu menaikkan gaji PNS, itu pasti akan menimbulkan apa? Konsumsi masyarakat itu akan naik, permintaan masyarakat itu akan naik. Jadi naiknya permintaan agregat tersebut dalam jangka pendek tidak otomatis mendapat respon yang sama dari sektor penawaran. Karena belum tentu nanti misalnya ya, contoh yang gampang, kalau gaji PNS dinaikkan, itu pola konsumsi kan akan berubah. Jadi apa, mungkin guru-guru atau dosen-dosen pegawai negeri itu tiba-tiba belanjanya naik, konsumsinya naik. Misalnya dia lihat handphonenya itu sudah jadul, handphonenya sudah kuno. Karena gajinya naik itu pasti akan terdorong ingin apa? Ingin ganti handphone. Tiba-tiba berbondong-bondong mereka itu belanja handphone, pengen handphone yang lebih bagus, lebih baru, lebih canggih. Dalam jangka pendek itu tidak otomatis direspon oleh penawaran agregat. Jadi kenaikan konsumsi yang tiba-tiba itu tidak otomatis membuat apa? Pabrik-pabrik handphone itu kemudian berdiri, kemudian produksi naik, nggak bisa secepat itu. Maka asumsinya dalam kurva tadi, kenaikan kenaikan permintaan agregat itu tidak direspon apa-apa oleh dalam jangka pendek ya, tidak direspon oleh penawaran agregat. Kalau posisi penawaran agregat tetap sementara apa permintaan agregat itu naik, inilah yang akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga-harga ini. Kenaikan harga dari P0 ke P1 ini akan menggeser titik keseimbangan dari E1 ke E2. Nah, ini justru akan menimbulkan pendapatan nasional turun lagi dari Y1 ke Y2 tadi. Itulah perbedaan antara pendekatan ISLM dengan ADAS. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti teori ADAS dianggap lebih akurat daripada ISLM. Nah, dari ADAS inilah kemudian para pakar ekonomi secara mudah mengembangkan teori-teori inflasi. Kita lihat dulu, inflasi itu apa? Inflasi itu suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan secara terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Jadi inflasi itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah konsumsi masyarakat yang meningkat atau berlebihnya likuiditas di pasar. Maksudnya apa? Jumlah uang beredarnya naik, yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai mengakibatkan ketidaklancaran distribusi barang. Jadi kalau distribusi barang itu terhambat, itu juga bisa menimbulkan inflasi. Misalnya pengiriman barang dari Jawa ke Kalimantan itu terhambat, padahal itu misalnya suplai beras ke Kalimantan terhambat, itu bisa menyebabkan harga-harga di Kalimantan naik. Nah, inflasi itu juga bisa didefinisikan sebagai proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Ini pendefinisian. Kalau penyebabnya bisa macam-macam. Nah, ilmuwan menggolongkan inflasi itu ada 4 golongan. Inflasi ringan itu di bawah 10%. Itu inflasi yang ditoleransi dan dianggap menguntungkan. Jadi jangan dianggap inflasi itu semuanya jelek. Inflasi itu bisa saja dianggap baik, dianggap menguntungkan kalau masih di bawah 10%. Karena inflasi itu memacu pertumbuhan ekonomi. Inflasi sedang itu antara 10 sampai 30% per tahun. Ini dianggap sudah berbahaya, lampu kuning lah. Nah, lampu merahnya itu kalau inflasi sudah di atas 30% sampai 100%. Nah, yang disebut hyperinflasi itu kalau sudah di atas 100%. Nah, Indonesia pernah mengalami hyperinflasi yaitu di zaman Orde Lama. Itu inflasinya tercatat antara 500% sampai 700%. Itu menimbulkan kehancuran ekonomi tahun 65.
Kalau zaman Orde Baru kita pernah mengalami inflasi berat, yaitu ketika krisis moneter. Kalau ketika krisis moneter, inflasi yang terjadi menurut hitungan BPS itu 80%. Jadi masih di bawah 100%. Berarti itu masuk kategori inflasi berat. Itu penggolongan inflasi. Nah, bagaimana inflasi itu diukur? Itu biasanya ini pekerjaannya BPS ya. Ada beberapa pendekatan, di antaranya apa? Menggunakan indeks harga konsumen. Ini yang paling populer, atau Consumer Price Index, yaitu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen. Tapi juga bisa dengan indeks biaya hidup, Cost of Living Index, atau juga bisa dengan indeks harga konsumen, yaitu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. Juga bisa dengan indeks harga komoditas, yaitu indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu. Juga bisa dengan pengukuran indeks harga barang-barang modal. Yang keenam bisa menggunakan deflator PDB, menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan barang jasa, dan dari jasa. Nah, itu pekerjaannya BPS untuk mengukur inflasi. Nah, sekarang yang penting kita lihat dari teori ADAS itu, yaitu kita bisa melihat penyebab inflasi itu ternyata dua kemungkinan. Ada yang disebut demand pull inflation atau DPI. Jadi DPI itu adalah inflasi yang disebabkan oleh permintaan agregat. Jadi jumlah atau laju permintaan agregat lebih tinggi dari jumlah atau laju penawaran agregat. Permintaan lebih kenceng naiknya daripada penawaran. Itu kayak tadi kan. Jadi gaji PNS naik tidak langsung direspon oleh penawaran. Ini pasti menimbulkan inflasi. Jadi DPI adalah inflasi yang menyebabkan DPI adalah inflasi yang disebabkan adanya tarikan permintaan barang dan jasa sehingga akan mendorong harga-harga itu naik. Tarikan ini biasanya disebabkan oleh adanya pembelanjaan defisit atau belanja pemerintah yang defisit. Yaitu apa? Tadi, misalnya pemerintah menaikkan gaji PNS tadi. Defisit financing adalah anggaran belanja di mana pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara. Untuk menutup itu biasanya pemerintah mencetak uang baru. Jika ini terus dilakukan, akan terjadi kenaikan umum harga-harga yang semakin cepat. Makanya kalau nanti pemerintah kepepet biasanya akan mencetak uang baru dan itu pemicu inflasi. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi titik keseimbangan semula itu D0, itu AD0 dan AS berpotongan di sini. Terus kalau misalnya saja ya pemerintah tadi menaikkan gaji PNS itu pasti akan menyebabkan apa? Terjadi tarikan permintaan dari AD0 ke AD1. Ini gambarnya membuat kurva itu bergeser ke kanan. Itu berarti meningkat. Nah, yang paling penting itu kita lihat responnya di dua garis ini, mendatar dan tegak. Ternyata ada manfaatnya, yaitu pendapatan nasional itu naik dari Y0 ke Y1, tapi harga-harga juga naik dari P0 ke P1. Jadi inflasi model 1 ini, inflasi DPI ini masih dianggap menguntungkan. Apalagi kalau kenaikan pendapatan nasionalnya bisa lebih tinggi dari tingkat inflasi. Ini masih bagus. Nah, yang berat itu sebenarnya CPI. Biasanya kehancuran ekonomi itu dari CPI, termasuk Krismon kemarin itu sebenarnya terjadi inflasi sampai 80% itu dari sisi CPI. Nah, CPI itu apa? Dalam CPI, ekses permintaan terjadi karena penawaran agregat itu berkurang. Push itu tekanan ya, berarti cost push inflation itu inflasi karena tekanan biaya. Atau tekanan penawaran agregat. Itu menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi lamban, sementara permintaannya tetap. Laju pertumbuhannya konstan.
CPI kadang-kadang disebut dengan wage push inflation atau kenaikan upah, dorongan karena kenaikan upah. Misalnya kaum buruh itu demo, buruh-buruh pabrik demo ingin minta agar ada kenaikan upah. Ini kalau dituruti itu bahaya sebenarnya, bahaya. Kenapa? Pasti akan menimbulkan biaya produksi itu akan naik. Karena biaya produksi itu salah satu komponennya kan gaji buruh. Kalau biaya produksi turun karena diakibatkan oleh kenaikan upah, itu pasti akan menyebabkan apa? Untuk menutupi biaya produksi yang tinggi, maka perusahaan akan menaikkan harga jual dari produksi selama itu masih memungkinkan. Dengan sifat kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah, diikuti kenaikan harga lagi, diikuti kenaikan upah lagi, maka itu akan menyebabkan terjadi spiral inflation atau inflasi spiral. Jadi kalau upah buruh nuntut naik, pasti itu akan menyebabkan apa? Kalau ingin produksinya tetap, itu pasti pabrik akan menaikkan harganya. Kalau harga-harga naik, buruhnya itu kelimpungan kan. Ini upah saya nggak bisa untuk membeli karena harga naik. Dia nuntut naik lagi. Kalau nuntut naik lagi nanti pabrik akan menaikkan harga lagi. Nah ini kalau digambar seperti ini. Nah ini inflasi yang bahaya ya. Inflasi yang bahaya itu CPI. Kalau di krisis moneter kemarin ini terjadi CPI disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kenaikan harga dolar. Kalau nilai tukar dolar itu naik terhadap rupiah, itu akan menyebabkan apa? Terjadi pukulan dalam produksi nasional. Tapi ini masih tergantung jenis industrinya. Kalau industri-industri dalam negeri itu kebanyakan bahan bakunya tergantung dari impor, misalnya nggak usah jauh-jauh lah, misalnya tempe ya. Kalau tempe itu bahan baku kedelainya dari impor, kita nggak bisa membayangkan. Kalau sampai dolarnya naik, berarti kemampuan pengusaha tempe untuk membeli kedelai dari luar negeri jelas akan turun. Itulah yang akan menyebabkan produksi nasional turun. Itu ditandai dengan bergesernya AS0 ke AS1, ini menurun. Kalau ke kiri itu menurun. Kalau semua industri, tidak hanya tempe ya, industri-industri kita kebanyakan itu komponen bahan bakunya dari impor, begitu dolar naik itu pasti akan memukul produksi secara nasional itu akan turun, dan ternyata dampaknya itu seperti jatuh tertimpa tangga. Yaitu apa? Kalau kita lihat pada pendapatan nasional turun. Itu kalau kita bayangkan menyebabkan gaji-gaji buruh itu turun semua. Gara-gara apa? Produksinya turun. Tetapi di sisi lain itu menyebabkan harga-harga naik. Wah itu kan miskinnya double. Masih mending CPI tadi kan. Kalau CPI harga-harga naik nggak apa-apa, tapi pendapatan naik. Nah sekarang sudahlah pendapatan turun, harga-harga naik. Ini yang paling mengerikan. Dan itu kita rasakan kemarin ketika krisis moneter. Pas krismon itu semua pendapatan anjlok, turun drastis. Tetapi harga-harga melonjak naik gila-gilaan. Wah, itu jatuh tertimpa tangga. Nah, seperti sekarang ini, kita bisa melihat fenomena sekarang ini, semua pendapatan turun. Gaji-gaji itu tinggal separuh, ada tinggal 30%, 40%, 60%, semua turun. Itu maknanya apa? Pendapatan nasional turun. Disebabkan oleh apa? Produksi nasional turun. Mungkin restoran-restoran ya yang membeli turun. Hotel-hotel turun. Kalau semuanya turun, pasti gajinya akan turun, pendapatan nasional turun. Tapi bahayanya apa? Kalau tidak ada respon dari agregat demand ini tetap, maka ini akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Makanya kalau tidak ingin harga-harga naik, pemerintah berusaha membuat stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi itu misalnya dengan memberikan stimulus untuk
eee, misalnya dikasih 600.000 per bulan, itu sebenarnya untuk menggeser AD ini ke kanan. Kalau AD ini ke kanan, diharapkan harga-harga tidak naik, dan minimal ya pendapatan itu relatif tetap di sini. Itu kalau ada respon dari AD. Tapi kalau nggak ada respon dari permintaan agregat, nah ini jatuh tertimpa tangga betul itu. Jadi pendapatan nasional turun, harga-harga itu akan naik. Nah, dampak inflasi itu sebenarnya tidak semuanya jelek, tadi sudah kita singgung. Inflasi itu bisa positif, bisa negatif. Kalau inflasinya ringan, itu dianggap ya memiliki pengaruh yang positif. Dalam arti dapat mendorong perekonomian menjadi lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional, membuat orang itu bergairah bekerja, menabung, dan melakukan investasi. Tapi kalau inflasinya itu parah, apalagi hiperinflasi, itu bisa membuat ekonomi kacau balau, hancur, sehancur-hancurnya. Ini yang terjadi pada Krismon kemarin. Nah, bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.